Baik, kalau Pak Jarod sudah ada di grup, kita mulai Pak. Pak Jarod sudah masuk tadi, no? Apakah sudah bisa kita mulai Pak? Biar kita mulai dalam doa, Pak Jarod. Baik Bapak Ibu semua, selamat siang bagi kita. Dan selamat berkumpul lagi di Zoom Minar kita hari ini. Walaupun nanti di sertifikatnya yang keluar webinar, bukan Zoom Minar. Nah, tapi kita akan pastikan bahwa saudara semua akan menerima sertifikat. Khusus untuk mahasiswa diperhatikan agar perkuliahan minggu ini dapat masuk ke SKS saudara. Jadi mohon di cross check lagi dengan bagian pangkalan data kita dan akademis kita ya. Mari kita mulai di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini kami bisa berkumpul melalui Zoom. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kami. Dan kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan itu. Bahkan hari ini walaupun kami tidak bisa berkumpul untuk bertatap muka secara langsung, namun kami bersyukur buat teknologi, buat kecanggihan yang Tuhan izinkan terjadi di dunia ini sehingga kami bisa memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai Pak Jarod untuk menjadi alat-Mu bagi kami di hari yang terakhir ini dalam seminar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membuka setiap hati wawasan kami sehingga kami mengerti panggilan kami dan juga apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, dan juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan di angkatan yang sedang Tuhan persiapkan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan pengajaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pak Jarod, kalau sudah ready, kami persilakan Pak. Di suaranya. Ya, tes. Pak. Udah ya? Sudah. Oke. Selamat berjumpa kembali. Selamat siang dalam pelajaran real parenting, dan ini adalah sesi yang keempat, parenting masa genting. Nah, masa gentingnya sebenarnya bukan karena PSBB, tapi di akhir zaman ini emang genting di dalam hal termasuk keluarga. Ekonomi ya genting, pernikahan ya genting, permasalahannya bukan hanya tambah banyak, tapi kualitasnya. Yang rohani, yang kelewatan tambah kelewatan, yang sesat makin amit-amit, tak terbayangkan sampai kayak gitunya, ya nggak bermoral, ya makin nggak bermoral. Kejahatan juga disebut dengan sebenarnya masa genting. Parenting di masa genting. Nah, belajar sekarang hari ini adalah mengenai peran ayah dan peran ibu. Jadi memang parenting ini banyak sekali. Kalau mau ya tiap selama sebulan pun gitu. Masalahnya materinya nggak selesai-selesai. Jadi nanti materi yang lain Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi, YouTube saya Keluarga Indonesia Bahagia, atau di kalau parenting itu Facebooknya Happy Holy Kid. Jadi supaya terpisah kalau saya bicara mengenai COVID, mengenai karakter, itu namanya Jarod Wijanarko. Tapi kalau yang parenting ini hari ini pun tadi jam 1 sampai jam 2 kurang 10 ya bahas parenting. Nah, besok akan jam 1 sampai jam 2. Ya, karena kita nggak ada kuliah, maka saya akan ada setiap hari jam 1 itu paling nggak sampai hari Selasa nanti bahas pornografi. Selasa Rabu saya akan stop karena akan lebih banyak untuk broadcast. Lalu Kamis dan sampai Minggu gitu ya. Saya akan rencanakan Kamis sampai Minggu untuk tema parenting. Nah, karena itu dalam rangkaian parenting ini topik ya, tapi kalau ada yang dengan STT ini 4 kali, maka saya pilih yang keempat ini adalah peran ayah dan peran ibu. Apa peran ayah dan zaman ini?
materinya pun sebenarnya kalau mau dibuat jumlah sesinya, waktunya itu kira-kira seperti saat ini gitu ya, itu kira-kira butuhnya itu saya udah pernah coba itu 18 kali 40 menit. Karena menjadi ayah itu 16 kali, menjadi ayah 16 kali, menjadi ibu 8 kali, 16 kali. Tapi sekarang kita padatkan gitu ya. Karena dipadatkan maka saya ambil yang poin-poin utamanya. Peran ibu, menjadi ayah, menjadi ibu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah hasil penelitian. Ya. Penelitian mengatakan demikian. Ini penelitian dan juga jemaat berkata. Tapi penelitian maka ada jurnal mengenai penelitian yang melaporkan bahwa kecerdasan itu kromosom atau mitokondria, ya, ibu, sedangkan perilaku ayah. Ini jurnalnya ada, berarti ilmiah. Selain jurnal, maka juga ada yang umum. Ya, saya pikir jemaat di masyarakat pun juga sering berlaku hal tadi. Misalnya orang bercerita, atau saya aja bercerita kepada jemaat, tuh anak saya nomor 1 dapat beasiswa, nomor 2 nyusul dapat beasiswa, sejak kelas 3 SMP sampai lulus kuliah, 8 tahun. Bukan cuma sekolahnya gratis, asramanya gratis, dikasih uang saku. Pinter Pak Jarod, oh pinter. Oh iya Pak. Ibunya siapa? Jadi ketika saya bercerita anak saya pinter-pinter, orang berkata, lah ibunya siapa gitu ya. Jemaat juga bercerita gitu kepada yang lain, anaknya pinter, ya ibunya siapa gitu. Tapi kalau anaknya nih, wah mandi, makannya, wah nggak teratur ya, bajunya selodra, pulangnya malam, suka keluyuran, orang langsung bilang bapaknya siapa. Jadi pokoknya kalau yang nakal-nakal perilaku ya pokoknya ya, perilaku itu ayah gitu ya. Tapi kalau pandai itu ibu. Nah, ini ilmiah ya. Ada jurnalnya, bukan cuma satu lagi. Anda cari jurnal pendidikan atau jurnal psikologi, maka itu ada banyak jurnal yang memang mengkonfirm ini. Jadi benar apa enggak? Ya, ilmiah bilang begitu ya benar ya. Tidak benar 50%. Maka saya anggap benar dulu aja. Berdasarkan kebenaran itu, saya mau memberikan nasihat. Nah, ini kan ada mahasiswa yang belum menikah, ya. Maka nasihat saya apa? Berdasarkan kebenaran hasil penelitian. Nasihat saya kepada yang belum menikah, ya. Karena kecerdasan kromosom ibu, perilaku kromosom ayah. Nah, maka yang belum menikah nih, yang cowok-cowok ya, laki-laki, pria-pria. Kalau mau cari istri itu yang pinter, ya, karena nanti anaknya itu pinter tuh karena ibunya. Maka kalau cari istri itu dilihat dulu ya, name-nya berapa, minta fotokopi rapotnya, tanya tuh teman-teman yang lain, itu pinter gak? Gitu. Jadi kalau laki-laki cari cewek, cari istri ya, cari yang pinter, ingat ini, cari yang pinter ya. Kebanyakan laki-laki itu carinya yang seksi, tapi dengar saya nih, dengar ya, kalau cari suami, perilakunya baik. Ya, kenapa? Demi keturunanmu, demi masa depanmu, generasi selanjutnya. Jadi jangan kebalik, ya. Tahu kebalik? Kebalik itu begini loh, Pak Jarod, anak saya kok nakalnya minta ampun, Pak. Udah begitu bodoh, sudah bodoh nakal gitu. Kenapa ya Pak Jarod ya? Tak lihat orang tua ngomong. Kenapa saya nggak berani ngomong? Nggak tak lihat itu bapaknya itu jahat. Nah, kaya, beling, ya kan? Nggak pernah sekolah, jadi budak, ya kan? Bapaknya jahat lah. Tak lihat ibunya, wis cantik sih, montok, seksi. Tapi waktu masih SMP dulu, namanya cantik, seksi, dandan terus, belajar. Jadi bapaknya jahat, ibunya bodoh, yang lahir setan, ya kan? Kepandian dari ibu, ibunya bodoh,
perilaku dari ayah. Ayahnya jahat. Oh, orang kaya tapi jahat, cari yang seksi tapi bodoh. Lahirnya kayak apa anaknya? Udah pikir sendiri. Tapi itu benar Pak Jarod loh. Kalau berdasarkan ilmiah, ini nasihat yang benar. Kita kan sekolah Alkitab, Pak. Oke. Kalau kita sekolah Alkitab, kita tambah ilmunya. Bukan cuma ilmiah, tapi Alkitabiah enggak. Nah, gitu dong nanyanya, ya. Alkitab ini gitu, ya. Ya kita baca aja ayatnya. Kejadian 5 yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperoleh seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Gambar di situ teselem dari arti kata tesal, yaitu bayangan. Bayangan lebih ke arah sebenarnya kecerdasan atau otak. Termasuk juga bayangan tubuh. Tapi Tuhan kan nggak punya tubuh. Ya, maka tentunya penafsirannya adalah bayangan dari kecerdasan. Jadi manusia itu kecerdasan Tuhan. Secara fisik berbeda dengan makhluk hidup yang lain, ada PFC-nya, ada sistem limbiknya. Kalau belajar neuroscience, makin kagum-kagum betapa dinosaurus yang besar, otaknya kecil, bagaimana gajah yang besar, otaknya kecil, dari manusia ini kepalanya segini, ini mayoritas otaknya ini. Rupa itu dari kata demut. Demut itu dari bisa menjadi akar kata damah atau darah, di mana darah itu perilaku. Makanya kalau dalam perjanjian lama kan ada ayat, janganlah engkau makan darah sebab nyawa, ya, atau nyawa perilaku. Nah, kalau dari ayat ini berarti perilaku itu ayah, benar, ya, benar, perilaku ayah. Tapi cerdas itu ibu, tunggu dulu, ayah juga loh, kan berarti kan teselem ini kan otak ini kecerdasan ayah. Ya Pak Jarod, ayat di ekspositori sampai katanya diarti-artikan. Ya, oke, aku kasih ayat yang lain, bukan cuma membedah kata dari sebuah ayat. Lameh mengambil dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Sila. Ada, namanya Ada, ya. Ini kan Yabal, bapak segala orang yang diam di kemah dan memelihara ternak. Kalau dipakai bahasa sekarang, bapak segala orang punya naturalis intelligent. Yubal adalah bapak segala orang yang punya musical intelligence. Dalam bahasa Alkitab, pandai bermain kecapi dan suling. Alkitab terjemahan lama dikatakan gambus kecapi. Nah, Sila kan anak, yaitu Tubal, orang yang punya kinestetik, kecerdasan kinestetik saraf motorik halus, sehingga bisa menjadi tukang tembaga. Si Alkitab terjemahan lama menjadi tukang ukir. Ini disebutnya bapak loh. Ya, bukan ibu nih, kecerdasan naturalis sehingga dia bisa beternak, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, bapak. Wah, berarti cerdas itu bapak, gitu ya. Itu ayat. Nah, sekarang kasih kesaksian. Saya punya anak, jadi pandai bicara, ya. Kayak siapa? Kayak bapaknya lah. Bapaknya kan juga pandai bicara. Lah saya pandai bicara. Kayak bapak saya itu dalang itu yang suka main wayang orang itu loh. Gajing kocap kacarito, gadut kocap maburdur, itu bapak saya, ya. Nah, bapaknya bapak saya lagi ini dalang juga, cuma nggak ada fotonya, ya. Anak saya yang lain, wah gambarnya bagus banget. Kalau ada masuk Instagramnya, Levitna Kristi, wis ya, gambarnya gambar dan detail. Kayak siapa? Kayak bapaknya lagi. Kan ini gambar saya di ya. Saya kayak siapa? Ya kayak bapak saya lagi. Bukan ibu saya yang pandai melukis. Itu. Anak saya nomor 2, wah dia pandai banget soal kamera. Gitu. Kayak siapa? Ya kayak bapaknya lagi dah. Bapaknya semua lah, ibunya ya kan numpang lahir. Nanti pas tanya jawab, biar istri saya jawab dah kalau gitu ya. Nanti istri itu kecerdasan apa gitu ya. Tapi paling enggak dari ayatnya tadi, itu cerdas itu ayah. Ya, itu. Ibu ada enggak? Ya, aku sebutkan dulu dah sebelum saya quote-nya ya. Cerdas itu ayah dan ibu. Kalau ibu ayatnya mana? Paulus bilang sama Timotius, aku ingat iman yang ada pada ibumu dan ada pada nenekmu. Iman, bahasa kecerdasan, itu bagian dari spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Dan juga emosi, kecerdasan emosi. Ya.
ternyata kecerdasan emosi sama kecerdasan spiritual itu jalur ibu. Maka kalau tugas parenting nanti mendidik emosi, cerdas itu ibu tugasnya. Karena ibulah yang punya cerdas emosi atau pandai perasaan. Bapak tidak bisa ngajari anak pandai emosi. Bapak susah untuk ngajari anak cerdas perasaan karena bapaknya tidak punya perasaan. Ya, jadi kalau yang punya perasaan itu ibu. Kalau bapak punyanya logika, ya saya pikir, Daud pikir, Iskak pikir, dan seterusnya itu pikir-pikir ayat laki-laki semuanya. Nah, maka kesimpulan sementara saat ini kecerdasan adalah DNA ayah ibu. Pengasuhan membuat jiwa dan kepribadian yang imbang kembang. Jadi cerdas itu ada ayatnya, ibu ada ayatnya. Lalu kenapa jurnal mengatakan cerdas itu ayah? Karena itu penelitian di Asia. Lokasi penelitian, kalau jurnal lokasi penelitian atau lokos, itu ternyata adalah penelitian di Asia. Kalau Anda, nah, internet saya ganti, oke dah. Kalau penelitiannya itu di Jerman atau di Yahudi, ya wilayah-wilayah pemukiman Yahudi, maka menarik bahwa cerdas itu ayah. Jurnal Asia, cerdas itu ibu. Yang benar ayah atau ibu? Yang benar ayah dan ibu. Jadi kalau dua jurnal, dua kelompok ini didampingkan dalam sebuah penelitian pustaka, ya, maka ternyata kalau ayah mengasuh, DNA ayah itu seperti diaktifkan. Jadi pengasuhan itu mengaktifkan DNA mengasuh. Maka betapa bodohnya atau bahayanya kalau yang mengasuh itu duda sebelah, janda sebelah, atau hanya pembantu, bapak ibu nggak ngasuh. Ya. Karena pengasuhan itu mengaktifkan DNA yang berasal darinya. Lewat apa? Relasi hati. Makanya kemarin sesi 1 kita bicara relasi. Karena ternyata relasi itu bukan cuma hubungan loh. Relasi itu ada fungsi yang lain. Jadi kalau bapaknya ini punya kecerdasan tertentu, yang ada di anak, bapaknya hubungannya baik, maka kecerdasan yang asal dari si ayah ini akan muncul di anak. Betapa hebatnya pengasuhan ayah dan ibu. Makanya Yahudi atau Judaisme, bahkan Kristen sebenarnya Alkitab, hai bapak didik anakmu, mau Ulangan pasal 6, mau Efesus, mau Filipi, mau Tesalonika, bahkan tidak ada ayat hai ibu didik anakmu, tapi hai ibu asuh anakmu. Ibu itu mengasuh, tapi mendidik itu ayah. Jadi Yahudi itu patriarkal, kayak Jerman. Itu negara-negara yang patriarkal, itu kebanyakan lebih pinter-pinter. Bukan IQ tinggi. Jadi IQ rata-rata orang Indonesia dengan IQ orang Yahudi itu sarser sama. Cuma bedanya di Indonesia bapaknya nggak didik anak, yang didik ibunya. Padahal ibunya waktu coba. Maka kalau ibunya pinter, tapi kalau bapak ibunya pinter, dua-duanya mengasuh itu anaknya nanti hebat-hebat. Makanya saya belajar begini sebelum punya anak loh. Jadi ini ilmu ini saya makanya ngomong aja lancar, udah 10 tahun diajarkan dan dihidupkan. Nah, pengasuhan itu harus bersama supaya anaknya segala potensi berkembang. Nah, parenting di era milenial. Kali tadi bahwa cerdas itu kromosom ibu, tapi bukan hanya ibu, ayah juga. Jadi penelitian ini baru separuh benar karena memang yang saya sampaikan itu hanya untuk sebagai trigger itu memang itu penelitian lokos Asia. Jerman, Yahudi, kecerdasan kromosom ayah dan ibu, ada jurnal. Nah, sekarang perilaku itu kromosom ayah, penelitiannya begitu. Perilaku nih, kita bukan kecerdasan ya, kita sudah melangkah pada perilaku. Betul nggak? Ya kalau ilmiah betul. Kalau Alkitabiah berkata demikian. Ia namanya Asaria. Ya. 2 Raja-Raja 15 ayat 3. Ia melakukan benar di mata Tuhan tepat. Oke, sebentar.
Lakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 2 Raja-Raja 15 ayat 34. Iya, ini ganti namanya Yotam ya. Karena ayat di atasnya menjelaskan ya Yotam. Nah, kurung. Yotam melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat yang dilakukan Usia ayahnya. 2 ayat. Oke, tambah banyak, masih ada lagi. Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukan seperti Daud, bapak leluhurnya, nenek moyangnya. Ya. Tepat seperti yang dibuat Yoas ayahnya. Waduh, ayatnya banyak bahwa perilaku itu ayah. Bahkan kalau mau dicari di Alkitab lebih banyak lagi. Raja ini menyembah Baal seperti ayahnya. Raja ini dua Asherot seperti kalau yang tadi. Jadi mau yang baik atau tidak baik itu ayahnya. Waduh, Anda mau cari 30 ayat ketemu. Jadi bahwa perilaku ayah itu memang kuat sekali. Perilaku ibu, nah itu nanti PR ya, googling, cari di Alkitab. Perilaku itu ibu, ketemu enggak? Tapi paling tidak yang saya sampaikan itu ayah. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa perilaku itu ayah lebih banyak daripada ayat yang ibu. Karena itu menjadi seorang ayah adalah menjadi perilaku. Anak lagi, cerita lagi ya, biar nggak pusing materi. Teologis banget ya. Anak saya nomor 1 ini paling seneng gitu ya, narsis sedikit gitu. Kayak siapa? Kayak bapaknya, ibunya nggak suka narsis. Kemana-mana dia keliling dunia pakai batik gitu ya, kayak apa lagi. Anak saya nomor 3 ini ya, makannya sehat banget gitu ya. Kayak siapa? Kayak bapaknya loh. Masa sih Pak gitu loh. Biasanya suami istri itu kalau pergi, ibunya jagai suaminya. Jangan makan sop buntut, jangan makan begini. Kalau saya sama istri kebalik loh, saya yang lebih concern kesehatan ya. Kalau pergi berdua sama istri, dia beli misalnya stik stik sapi gitu ya, atau stik udang. Saya stik ikan, salmon gitu. Dia beli sop buntut, saya salad. Jadi saya lebih makan sehat gitu. Nah, ternyata itu diwarisi sama anak saya yang juga concern kesehatan. Tapi sekarang kita suami istri sudah sama-sama karena kan orang menikah itu saling mempengaruhi. Saya mulai belajar menikmati hidup, istri saya mulai belajar makan sehat ya, tapi perilaku diwariskan. Karena itu namanya mendidik anak itu sebenarnya mewariskan perilaku. Ya, mendidik anak itu mewariskan iman, mewariskan ya, bukan mewariskan agama. Agama Kristen nggak bikin orang masuk surga, emangnya agama Kristen jamin masuk surga. Yang bikin dia masuk surga kalau kita lahir baru, di hati kita ada Tuhan Yesus, kita mengundang dia sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, dengan demikian kita punya nilai hidup sama dengan nilainya firman, dan otak kita firman Tuhan, nah itu yang kita wariskan. Nah, nilai hidup yang karena berguna bagi sesama, ditularkan ke generasi selanjutnya dengan memberikan kisah nyata, pasti berdampak luar biasa. Nilai hidup ya itu ya kalau mau gampangnya saya gunakan istilah perilaku. Perilaku itu akan muncul dari nilai hidup. Nilai hidup itu akan mempengaruhi perilaku. Nilai hidup saya adalah uang gitu ya. Kalau nilai hidup saya uang, cari uang, bahwa hebat itu kalau kaya gitu. Ya pelayanan kalau sempet lah gitu kan, kalau duit kagak seberapa. Kalau nilai hidup itu adalah selama hidup ini kita mempengaruhi orang lain. Wih, ada kesempatan nih mempengaruhi orang lain nih. Yang datang 40 orang itu, walaupun 40, tapi ini kan calon hamba-hamba Tuhan. Nanti masih 100, 40 kali 100 ini banyak nih. Ya, daripada ibu tapi nggak mempengaruhi orang lain. Kalau saya kayak ngajar sekolah Alkitab, para pendeta kumpul, itu prioritas bagi saya. Lalu bahkan kadang pekerjaan di kantor saya bisa apa namanya, bisa sebentar nih kok ini ada yang membajak ini tadi Pak. Tabita tolong matikan screen saver kamu. Oke, iya. Jadi dengan demikian maka nilai hidup itu diwariskan. Nah, gimana cara mewariskan nilai hidup yang mudah? Kan
ini tinggal bersama dalam satu rumah. Kalau saya dengan saudara ini kan ya mungkin setahun sekali belum tentu ya. Kapan saya terakhir ke sana, tahun lalu apa 2 tahun lalu tuh. Kita bikin kuliah umum, pendeta-pendeta juga ikut hadir. Tapi kan kadang-kadang ya saya mesti cari jadwal pas kapan ke Medan sekalian gitu kan. Wah, ke gereja di persembahan panggil, kadang saya tawarkan ke sekalian ke Siantar. Kalau ingat Bapak ya, oh ya gitu. Tujuannya kenapa sekalian? Hemat waktu. Yang lain nggak usah bayar tiket ya kan ada gereja gede yang bayar tiketnya. Saya selalu merangkai betul ya. Artinya saya mempengaruhi saudara ini paling setahun sekali gitu. Tapi kita bicara parenting di mana hidup bersama, maka cara mempengaruhinya itu belajar pada gambar yang tadi. Gimana kami menyebarkan nilai-nilai itu kepada anak-anak? Maka lewat kisah nyata. Ya, itu ditularkan ke generasi selanjutnya lewat kisah nyata. Nah, ini foto, maka nggak kelihatan di situ. Ya. Ini anak pertama, lalu ini saya, anak yang lain udah nyebrang. Ini foto waktu. Jadi kami pergi pelayanan, lalu mau ke gereja, nyebrang sungai dulu, naik ojek, tidur gelar tikar. Jadi saya kalau malam itu gitu udah biasa gitu. Nah, kalau di kota besar aja kayak di Medan gitu, wah nginepnya di Santika, wah makan enak. Tapi kalau di kota-kota lain saya biasa banget tuh. Ke Lampung ya udah mau nginep di Liwa. Balik lagi 2. Saya biasanya lebih pilih udah nginep di pastori aja dah. Gak ada kamar, ada tikar nggak? Nah, tapi ketika sendirian nggak masalah. Waktu ide gitu, kalau ngajak keluarga gimana ya? Ternyata istri saya, wah, lama-lama menikmati juga. Wah, kita bisa. Nah, ternyata dari kondisi situasi seperti itu ya, para kayak anak kayak pergi gitu, ya kayak pergi. Justru dalam itu berbicara mengenai nilai itu mendapat tempat atau tekstual. Nah, makanya saya pikir, Tuhan Yesus mengajak muridnya gitu kan, diajak ke pantai, penginjilan di sana, pergi ke kuburan, usir lepasan. Itu saya pembelajarannya banyak banget dan kalau dengan keluarga mungkin seperti itu tiap tahun gitu. Tapi kalau kami biasanya tiap tahun sekali kami ada gitu ya, walaupun pengalaman, kadang keluar negeri, naik gunung, hiking, sambil naik gunung tua, kadang-kadang nanti begitu yang satu mulai, masih jauh nggak nih, ayo semangat dong. Kita bicara soal semangat, tapi kual gitu, daripada, ayo kita semuanya kumpul ya, ibadah hari ini semangat. Ya, boleh juga sih, tapi lebih menancep itu di lapangan. Saya maksud dengan menularkan nilai hidup, itu dengan kisah nyata. Ya. Walaupun kisah sendiri disampaikan lewat kesaksian. Gitu. Oh, gimana parenting? Begini, pengalaman begini. Atau kalau soal iman, sudah bukunya aja. Iman, ya, kisah nyata. Nah, itu lebih hidup. Akan menjelaskan lebih jelas firman. Gitu ya. Kalau tanpa firman hanya pengalaman, ya namanya kegombal. Gitu kan. Kita pengalaman yang menjelaskan firman. Pengalaman yang menjelaskan firman. Kita mulai ke peran ayah dan ibu. Kayaknya ini saya ibu dulu ya. Urutan filenya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ibu pada era gitu ya. Kan anak-anak zaman sekarang ini yang namanya generasi milenial ini kan pinter, IT. Kita nggak bisa mengejar kecanggihan anak-anak. Teknologi mungkin kita nggak bisa kejar. Jadi tidak semua wanita bisa menjadi ibu yang pandai, ibu yang hebat, yang pintar, tapi semua wanita bisa jadi ibu yang baik. Maka saya mengajarkan yang semua wanita bisa, atau yang paling esensial ya. Kan memang tadi yang belum menikah cari ibu yang pintar gitu ya. Kalau sekarang kan tahu nih kecerdasan ayah dan ibu sebenarnya nggak perlu. Kalau Anda laki-laki pintar, Anda cari yang cantik dengan apa anaknya pintar. Tapi nanti kalau Anda punya anak, kalau Anda laki-laki pintar, Anda harus didik anak. Jangan saya cari duit,
kamu istri, kamu yang didik anak. Jangan. Ya kalau Anda pinter, Anda harus didik anak supaya anaknya pinter gitu loh ya. Jadi sebenarnya cari istri ya nggak salah, boleh ya. Menurut saya yang paling penting cari istri itu yang baik. Ya, karena istri yang dipuji-puji itu di sama Amsal 31 itu kan perikop mengenai wanita bijak. Siapa dia gitu? Amsal 31 ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau sama suaminya baik, pasti sama anaknya juga baik karena esensinya dia punya hati yang baik. Jadi baik istri ataupun ibu itu yang penting itu sebenarnya baik. Ya, pinter kan bisa les. Ibunya nggak pinter matematika, apalagi anak udah canggih. Sekolahnya IT, sekolahnya coding, apa itu kode kan? Jadi ibu nggak bisa ngajari teknologinya, programming, tapi ibu haruslah ibu yang baik. Kalau ibu baik, semuanya bisa baik. Anak akan paham kalau orang tuanya nggak ngerti teknologi. Tapi menurut saya anak tidak paham kalau orang tuanya ngerti deh. Mama tuh jahat. Aku nggak bisa ngerti. Kalau nggak ngerti teknologi, anak paham lah, kan dia tahu mamanya lahir tahun kapan, sekolahnya apa nggak jelas, gitu kan. Anak akan paham, tuanya nggak pinter, tapi anak tidak akan paham kalau bapak ibunya jahat. Makanya kita harus menjadi orang yang baik. Tugas ibu, nyetir, wow, ya nggak bisa. Ini super mom namanya ya, gambar salah ini bukan. Ibu tidak harus semuanya ini ya. Bahkan ibu tidak harus masak karena ibu itu ayatnya, kayaknya ayatnya nggak ada ya. Saya ucapkan saja, ada tertulis ibu itu merawat anak, mengasuh dan merawat anak. Nah, merawat itu karena ayat yang digunakan merawat, tugas ibu itu merawat anak. Merawat itu perawat itu, ya. Perawat tahu, masuk orang sakit dirawat. Nah, itulah perawat. Nah, ibu itu mengasuh dan merawat anak. Merawat itu atau seorang perawat, ada pasien, perawat itu tidak harus bisa masak. Dia bukan food maker, tapi dia food provider. Jadi, oh ini pasiennya sakitnya darah tinggi, ya kan? Oke, kasih makan yang asin. Oh, kalau ini apa nih, pasien apa nih? Kolesterol. Oke, kasih makan sop babi. Yang ini apa lagi nih? Oh ini diabetes Pak. Kan teh manis, gudeg manis ya. Semuanya pasien mati. Perawat begitu ya, perawat tidak harus bisa masak, bukan food maker, tapi provider, dan tentunya perawat itu ngerti menu yang baik. Ya, maka tugas ibu itu juga begitu, tidak harus bisa masak, tapi ibu harus ngerti menu yang baik. Jadi tugas ibu tidak harus bisa masak, tapi kan makanan yang benar. Kalau kita kembali ke awal, manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Apa? Dosa pertama kali di muka bumi itu apa sih? Dosa salah menu. Ya, karena Hawa memberi menu makanan kepada suaminya, yang Tuhan itu bilang nggak boleh dimakan. Dosa pertama manusia itu salah menu. Makanya jangan diulangi lagi ibu-ibu ya. Menunya yang benar, mengulangi dosanya Hawa ini nggak boleh dimakan, malah dimakan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, baca kitab Taurat. Oh, enggak, kalau Anda masih percaya sama Taurat. Kalau nggak percaya, menurut saya, nomor 2, ibu adalah food maker. Yang kedua adalah detail monitor mentoring. Ibu itu harusnya detail mengenai hal-hal kecil, punya PR belum, anaknya keramas apa enggak, kukunya dipotong apa belum. Hal-hal kecil seperti itu adalah tugas orang ibu, karena ayah tidak detail. Ibu harus mengajarkan hal-hal yang natural, kreatif. Natural tuh pasti nggak bisa. Naruh piring di tempatnya, waktu pagi bilang good morning, bilang selamat pagi, terima kasih kalau diantar, dikasih uang saku ya makasih, bukan kok sedih. Jadi ajari hal-hal alam sopan santun, itu ibu jagonya. Ya, ya minta maaf, itu ibu ngajari ya, jangan bapak.
Apa nggak bisa ngajarin minta maaf? Kenapa? Kalau dia nggak pernah minta maaf. Jadi ibu yang ngajari hal-hal alamiah. Mendisiplin, nggak perlu, sudah sering banyak mengajari. Nah, yang penting nomor 5 nih yang jarang dijelaskan. Ibu itu harus menjadi tempat curhat si anak. Kalau ibunya baik pasti. Kalau anak nggak curhat ke ibunya, berarti ibunya bukan ibu baik. Mungkin ibu galak, disiplin, mungkin ibu pinter, mungkin ibu sibuk. Tapi ibu baik harus bisa menjadi tempat curhat. Indikator ibu baik bisa jangan dibalik loh ya. Bukan curhat ke anak. Jangan. Ya, jangan dibalik. Malah ibunya panggil anaknya, anak, nak. Ah, itu nak, papamu itu nak. Loh, kok malah ibunya curhat ke anaknya ya. Bukan ibu yang curhat ke anak, tapi anak yang curhat ke ibu. Gimana caranya supaya ibu bisa menjadi tempat curhat, pendengar yang baik, komentator yang bijak. Mah, nilaiku jelek di sekolahan. Memang susah ya? Temanmu berapa nilainya? Jelek juga. Terus aku masih wah, berarti lu kamu ya. Komentar yang bijak, jangan begitu anak bercerita marah belum tentu. Nah, mungkin betul-betul dia yang paling jelek, bahkan temannya juga jelek, apa temannya baik-baik, tapi dia nilainya paling jelek. Kan ada lebih baik kalau kita berkomentar apa perlu kamu dilesin. Ya, kalau ibunya pinter ya ngajari, kalau ibunya nggak pinter tapi ibunya baik kan, ya nggak bisa ngajarin. Memberikan tawaran. Gimana kalau mama panggil guru les? Komentator yang bijak, memberikan solusi. Saya menjadi tempat curhat, maka harus bisa menjaga rahasia. Menjadi istri wanita yang bisa jaga rahasia. Kadang anak itu begini. Anak tuh mau cerita tapi ragu-ragu. Kenapa? Bapaknya galak misalnya. Jadi dia cerita sama ibunya, nah aku mau cerita. Tapi jangan sampai papa tahu ya. Besoknya bapaknya marah. Wah, itu anak berkata, ini mamahku tapi bukan sahabatku. Aku nggak akan. Jadi kalau anak bercerita, jangan sampai papa tahu. Ya ibu benar-benar harus jaga rahasia, nggak usah cerita ke suami. Atau kalau mau cerita ke suami, kasih pendahuluan. Ya, kalau istri saya nih, dengar cerita. Karena wanita kalau dengar cerita masuk ke hatinya, mulak. Waduh, dia pengen cerita lagi. Akhirnya dia bilang, Pak, aku mau cerita. Tapi kamu pura-pura nggak tahu ya. Gitu. Jadi saya bisa pura-pura nggak tahu. Oh bisa ya, laki-laki cukup pandai yang pura-pura itu pandai. Itu keahlian laki-laki itu pura-pura itu ya. Jadi laki-laki banyak yang pinter pura-pura gitu. Jadi tapi jangan coba-coba kalau anaknya bilang sama bapak, Pak aku mau cerita, jangan sampai mama tahu. Nanti bapaknya bilang sama ibunya nggak bisa pura-pura. Jadi kalau paling bagus ya benar-benar bisa jaga rahasia. Itu sama dengan seorang konselor atau hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang menjadi konselor, ya Pak Julianto Simanjunta, atau saya kadang-kadang, maka kalau saya ada orang konseling sama saya, udah berhenti di saya, udah. Saya nggak cerita sama siapa-siapa. Memang itu kadang berat, ya. Kita pengen cerita, tapi nggak boleh, begitu. Apalagi orang lain mancing-mancing itu. Itu selingkuh, itu selingkuhnya 2 tuh. Kita tahu 4. Wah, mau cerita rasanya begitu. Udah jaga mulut ya. Wah, nggak bisa ya. Kita harus bisa jaga rahasia. Hamba Tuhan harus bisa jaga rahasia. Kalau kita bisa jaga rahasia, nanti banyak orang mau cerita sama kita. Karena kita jaga rahasia dan memberi solusi. Komentarnya yang bijak. Untuk itu perlu menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik, pasti komentarnya bijak. Nggak pernah dengerin. Udah, berhenti, jangan banyak cerita. Mama nasihatin. Anak nggak butuh nasihat dulu, dia butuh dengerin dulu. Ayah ibu baik memberikan solusi. Ya, anaknya nilainya jelek. Jangan buru-buru dimarahi. Ya, Ma, nilaiku jelek. Apa? Kimia. Gitu. Anaknya kimianya 9, adik kimia 9, aku 6. Itu anak bisa bergumul loh. Apa pergumulannya? Ya lihat foto keluarga. Kok wajahku nggak kayak kakak ya, kok wajahku nggak kayak adik ya. Jangan-jangan aku anak pungut kali ya. Apa di rumah sakit aku ketuker gitu. Iyalah, dia kayak bapaknya, dia kayak ibunya ya, pasti wajahnya beda. Tapi itu banyak pergumulan loh, banyak remaja bergumul. Aku anak siapa? Wah, dapat lagu lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Begitu nilainya matematika kimianya jelek. Makanya ibu jadi ibu yang baik. Ibu yang baik itu ibu yang jujur. Makanya ibu jujur sama anak. Ma, kimiaku nilainya aku 5 lagi. Ibu bilang sama anak, coba tenang nak, tenang. Kenapa tenang, Ma?
Dulu mama juga 5, gitu. Kalau ibu berkata jujur, itu anak hari itu dapat pewahyuan. Itu hari itu anak masalahnya selesai separuh. Begitu anak tahu, jadi mama dulu kimia juga 5. Iya, ternyata ini sumber masalahnya. Ini sumber masalahnya. Aku tuh seperti ini ya, ini gara-gara mama. Tapi hari itu anak bisa kenapa senang? Asal usulnya terungkapkan, saudara, diungkapkan jati dirinya. Dia sudah lama bergumul, siapakah aku ini, Tuhan? Ternyata hari ini terjadi pewahyuan. Ini sumber masalahnya. Ini, itu anak hari itu pergumulannya selesai 50%, saudara. Nah, itu namanya menjadi ibu yang realistis atau ayah yang realistis. Ayah ibu yang berani bercerita masalah termasuk kegagalannya. Kalau ibu berani bercerita, misalnya mama juga dulu kimianya jelek, gitu. Oh ya, sama dong. Kalau anak berkata, sama dong, itu hubungan langsung akrab. Balik ke sesi pertama lagi, relasi. Relasi bisa dibangun lewat kebaikan, lewat perhatian. Tapi relasi juga bisa dibangun lewat kesamaan. Wah, pendeta lagi berdebat, semuanya berdebat sampai curiga. Ini satu paham apa enggak? Satu paham apa enggak? Gitu ya. Kita ketemu sepaham. Wah, sama. Wah, akrab. Kenapa sama? Begitu sama langsung akrab. Termasuk misalnya Anda pengerja, disekor sama gereja, dimarahi pendeta. Ketemu pengerja dari gereja lain, dimarahi juga sama gembalanya, senasib. Yang senasib langsung akrab, saudara. Sama-sama pernah disekor, gitu kan, disingkirkan. Kenapa sama? Sama juga anak. Anaknya ada 3. Yang satu matematikanya jelek, kimianya jelek terus. Terus dia tahu bahwa itu ternyata mama sama. Wah, itu anak sama ibu langsung akrab. Nah, kalau sudah akrab, baru bisa ngasih nasihat. Dulu mama, kalau les itu nggak jelas-jelas, karena guru les itu pinter, jadi pinter ngajarinya malah susah, karena dia merasa jelas, tapi bagaimana mama nggak jelas. Mama dulu belajar sama temen, mama kan cantik, mama cari cowok yang pinter, aku suruh ngajarin, maulah ngajarin orang cantik. Teman itu lebih mudah, gitu. Jadi kita berbagi pengalaman. Nanti anak, oh iya kalau gitu, aku tak belajar sama teman. Betul, Mah, aku juga begitu kok, Mah. Kalau aku tuh belajar sama teman lebih gampang. Kita sama ya, Mah. Iya, kita sama lagi. Waduh, akhirnya saling mengakui kalau banyak kesamaannya. Begitu banyak kesamaan, itu hubungannya erat sekali. Begitu hubungannya erat lagi, bisa ngasih nasihat. Makanya, jadilah ibu realistis, ayah realistis yang berani bercerita termasuk kelemahannya. Itu termasuk memberikan solusi. Karena solusi itu harus berangkat dari kebenaran dan data. Kalau Pak Julianto Simanjuntak istilahnya pohon keluarga. Sehingga anak yang punya nilai jelek pada mata pelajaran tertentu, ternyata dia tahu itu karena bapaknya atau karena ibunya. Nah, bapak ibunya bisa berbagi cerita bagaimana dulu mengatasi masalah itu. Paling tidak dia selesai pergumulan mengenai asal-usul dirinya. Saya kasih kesimpulan dulu untuk bagian yang kedua ini. Wanita yang mengisi hatinya dengan kebaikan, menolong suami dan anak-anak, memberikan rasa aman yang membuat mereka bertumbuh luar biasa. Itulah tugas ibu, dengan hatinya yang baik, maka anak-anak akan merasa aman. Sekarang soal ayahnya. Loh, mana ayahnya hilang? Oke, berarti tugas ayah. Atau saya... Oke, kalau enggak boleh masuk tanya jawab dulu sambil saya cari file. Kalau ada pertanyaan, kita masuk tanya jawab dulu, aku cari file mengenai ayah. Iya. Ayo, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ini ibu-ibu pasti simpan pertanyaan ini udah. Jadi ayah, jadi ibu. Ayo dipersilakan. Kalau saudara nggak berani bertanya, ya, siapa tadi? Ada satu file yang tadi nggak lengkap. Silakan. Nah, Bu Esther juga ada gabung itu. Ya. Ayo, silakan ibu-ibu. Saudara semuanya, mahasiswa silakan. Nah, saya kalau enggak, saya duluan yang mulai, Pak. Oke. Ini menularkan nilai hidup ini, Pak. Ya. Bagaimana kalau misalnya pasangan itu punya hobi yang berbeda?
Ya. Ini si Bapak maunya ke pedalaman kayak Bapak tadi gitu kan. Maunya bawa ke pedalaman, ke tempat-tempat yang ekstrim, yang dimana bisa membangkitkan gairah anak gitu kan. Sementara ada yang lain dalam keluarga maunya ke mall, ke tempat-tempat yang lebih enak. Kalau ke pedalaman capek gitu kan Pak ya. Nah, Ya. gimana ini Pak kalau menghadapi yang begitu? Pengalaman nih biar Iya, Bu. biar cerita. Iya. Silakan Bu. Saya sama Pak Jarod bedanya banyak banget sih ya. Kalau dia orang desa, saya orang kota. Kesukaannya juga dia makanan desa, saya makanan kota ya. Pokoknya beda banget. Tapi kita melihatnya itu suatu kelengkapan gitu ya. Bukan untuk dibenturkan, tapi untuk saling mengisi lah, saling mengimbangi. Akan menjadi satu wawasan yang bagus buat anak-anak gitu. Ada yang berwarna-warni, nggak semuanya sama monoton gitu kan. Jadi misalnya kita ini aja kompromi aja, kapan kita mau ke pedalaman? Ya, waktu itu anak-anak dibawa ke Nias. Ya. Nah saya orangnya nggak bisa kalau nyamuk yang satu. Berarti saya harus bawa lotion. Ya, saya sendiri harus, saya tahu saya nggak bisa ada bawa lotion. Ya. Lalu air kotor saya juga nggak bisa, saya bawa Dettol. Ya, jadi memang saya yang mempersiapkan hati, mempersiapkan diri supaya saya bisa masuk dengan mereka. Ya. Lalu kalau pas naik gunung gitu ya, saya cukup sampai di dataran sini saja. Daripada nanti kalau sampai tinggi saya merepotkan, malah kalian nggak bisa sampai puncak. Ya, mendingan saya nunggu di kafe. Gitu. Tapi saya ikut sampai dataran tertentu yang memang saya kuat. Ya, tapi nggak sampai puncaknya banget. Terakhir kemarin Desember kita ke Tasmania. Anak saya 3 sama papanya sampai ke puncak yang paling dingin ya. Itu salju juga. Saya nggak sanggup, dinginnya saya nggak sanggup. Saya turun sendiri dari kaki gunung itu cari kafe. Nanti kita janjian jam segini kita ketemu. Lalu kalau jalan-jalan juga dia senangnya syuting gitu. Kita janjian. Anak saya yang paling kecil senangnya mall waktu itu. Ayo jam 12 nanti kita ketemu di restoran ini. Saya sama anak ke mall. Pak Jarod syuting silahkan. Tapi janjian nanti jam segini ketemu. Jadi kita tetap enjoy sih. Ya, gimana menyiasatinya. Itu sih. Oke, thank you Bu. Tambahan dari Bapak? Oke, nah ini saya kan orang Jawa gitu ya, tapi bukan dari Jawa, soal suku sebenarnya sih. Saya itu dulu tahun 92 sampai 98, dari 6 tahun, itu buat Departemen Misi di GBI Betani. Dulu namanya masih Betani, ya sekarang menjadi GBI Wilayah Barat, karena Betani pisah. Dulu di grup Betani, saya itu ketua Departemen Misi. Kalau sekarang kenal Pak Irwan ya, yang di Tanjung Pinang, tapi dia dulu sebelum menggembalakan Tanjung Pinang, dia ketua Departemen Misi Singapura. Sebelum ketua Departemen Misi Singapura, dia di Jambi, lalu ke Batam. Jambi dia ketua misi di Jambi, saya ketua misi pusat. Jadi saya ini dulu bukan orang yang ngomong parenting, keluarga, enggak. Dulu saya kalau jadi kemana di bawah Pak Iman Santoso, PJ, tema saya itu people group. Jadi data-data mengenai Unreached People Group, 132 suku yang ada di Indonesia, yang di Vietnam, yang di Kamboja, suku apa saja, itu dulu materi saya gitu. Lalu saya dulu pernah kerjasama dengan STT Setia, membiayai tiap angkatan itu 50-60 mahasiswa yang kuliahnya kita bayarin, tapi saya ikatan dinas sama mereka 2 tahun. Lalu mereka saya kirim ke suku-suku, Unreached People Group, untuk belajar mengenai suku itu, budayanya, nikahnya, adatnya. Lalu selain belajar, begitu lulus, cemplungin di situ, buka PAUD di situ. Jadi saya itu dulu ngomongnya misi. Sudah ngomong misi, pergi misi, lalu pelayanannya ya ke Baduy, ke suku Wana. Nah, itu sekali pergi masuk ke pedalaman, itu bisa 2 minggu loh. Dan waktu itu nggak ada sinyal, jadi dia nggak tahu saya hidup apa mati gitu, bisa 2 minggu nggak ada kontak. Ya, happy banget, saya senang banget. Itu sempat beberapa tahun. Nah, apa yang saya alami? Kalau saya bicara jujur nih ya, saya pernah ngalami itu gini nih. Kayaknya saya salah menikah deh. Jadi saya sudah pernah berpikir nih kayaknya saya salah menikah. Kenapa? Karena saya yakin sekali
bahwa ini visi dari Tuhan. Menjangkau suku-suku yang terabaikan. Karena amanat agung adalah pergi, beritakan Injil, menjadi kesaksian bagi segala pantatan suku, bukan bangsa. Tapi bahasa Indonesia, LAI, segala bangsa. Bahasa Inggris juga nation lagi bangsa. Makanya abad 19, agama Kristen, orang Kristen merasa bahwa amanat agung sudah selesai. Karena semua bangsa sudah ada orang Kristennya. Jadi Tuhan Yesus akan segera datang. Muncullah pelajaran petajaman dan sebagainya. Rusia bubar menjadi beberapa negara. Muncul negara baru yang tidak ada orang Kristennya. Lah, begitu amanat agung jadi belum digenapi lagi. Tiba-tiba konsepnya berubah. Ternyata bukan menjadi kesaksian bagi segala bangsa, tapi bagi segala suku. Jadi waktunya datang, sudah datang, tanda-tanda datang, sudah tanda digenapi semuanya, tapi dia tidak bisa datang sebelumnya, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bahwa Injil ini akan diberitakan kepada segala bangsa, dan baru kesudahannya. Diralat sekarang, menjadi kesaksian bagi segala etnis, suku, dan baru kesudahannya. Selama ada suku-suku yang belum terima Injil, Tuhan Yesus tidak bisa datang. Itu tahun 90, itu visi hidup saya. Tuhan, aku mau membuat syarat di kedatanganmu digenapi. Karena saya rindu sekali Tuhan datang waktu saya masih hidup. Itu kerinduan saya. Saya pengen sekali melihat mata saya Tuhan datang, diangkat hidup, pengangkatan, lalu turun lagi ke bumi 1000 tahun untuk memerintah. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Omong kosong, akan bisa lah. Sebelum setiap suku diinjili. Itu dulu jadi tujuan hidup saya, gitu. Maka saya rajin ke suku-suku gitu. Dan istri saya tidak pernah ikut. Maka saya pikir begini, kalau ini tujuan dari Tuhan, lalu istri nggak pernah ikut, berarti istri bukan istri dari Tuhan. Akhirnya, kami itu kayak bergumul, atau paling nggak saya pribadi. Saya bergumul ulang bagaimana dulu kami pacaran dengan tanda-tanda yang jelas dari Tuhan. Dipertemukan dengan tanda-tanda jelas. Jadi berarti nggak salah gitu. Kalau begitu apanya yang salah? Akhirnya kami berpikir begini. Diatur ulang. Saya mulai mengurangi pelayanan misi dan menambahi pelayanan keluarga. Karena begitu pelayanan keluarga, dia bisa ikut. Jadi sama juga tadi kalau misalnya pergi, ya sama-sama ke Tasmania, lalu pergi ke bawah gunung, ternyata di bawah gunung itu di base camp-nya itu ada kafenya, ada segala macamnya, atau yang paling nggak dengan naik bus, lalu jalan kakinya dekat muterin danau, view-nya udah bagus. Tapi anak ya udah sampai sana, masa nggak ke puncak sekalian? Ke puncak itu jalan kaki 3,5 jam. Dan itu 3,5 jam tuh daki. Nanti turunnya lagi gitu ya, enggak 3,5 jam PP gitu. Ya udah, akhirnya dia nggak ikut. Nah itu hal praktis soal pergi ke gunung. Tapi hal yang lebih esensi yang bisa bikin banyak orang bertengkar, pendeta bertengkar, bahkan banyak pendeta merasa atau orang merasa bahwa menikahi orang yang salah adalah ketika nggak bisa pelayanan bersama. Nah, akhirnya saya dulu caranya adalah pelayanan saya pun saya kurangi. Saya ke suku-sukunya dikurangi, lalu pelayanan keluarga yang bisa berdua gini ditambahi banyak. Akhirnya kalau sekarang malah saya yang ke suku-suku itu pakai tangan orang lain. Jadi kita mengutus orang yang pergi ke suku-suku. Sayanya tinggal kadang-kadang mengunjungi setahun sekali yang dari berbagai desa di Mentawai dikumpulkan, lalu saya pergi bikin pelatihan. Sekali-sekali saya yang pergi ke Mentawai ke dalam-dalam itu akhirnya sekali-sekali. Kalau dulu tiap bulan memang hidupnya begitu gitu. Jadi saya yang menyesuaikan terhadap panggilan saya sendiri berdasarkan kenyataan kita sudah menikah, komitmennya tentu ada komitmen bersama-sama. Dan itu yang akhirnya saat ini kami merasa ini format yang udah pas. Ya, jadi kita membuat ya kayak apa ya namanya, dia dicari titik temunya lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Apa mau dilanjutkan dulu sesi Bapak atau nanti tanya jawabnya? Ya, boleh. Menjadi ayah. Sebentar. Sedikit. Terima kasih, Pak. Menjadi ayah. Oke, PowerPoint-nya sebentar. Ya. Kalau tadi ibu baik, maka sekarang juga ayah baik. Ya, kita nggak bisa jadi ayah hebat, tapi pasti kita bisa menjadi ayah baik.
Bukan super papa, tapi ayah baik. Apa itu ayah baik? Ayah yang hatinya kepada anak-anaknya. Maliaki pasal 4 ayat 6. Karena sering hati ayah sama pelayanan, bukan berarti salah, tapi prioritasnya perlu dinaikkan untuk prioritas kepada anak. Ya. Karena suami adalah kepala. Dalam hal parenting, maka kepala itu dalam arti menjadi figur. Anak perlu figur ayah sebagai figur seorang kepala keluarga yang punya tujuan. Sebagai ayah, untuk menjadi sebuah figur, ayah harusnya punya rencana. Life planner. Seorang bapak tidak harus kaya. Ya puji kaya. Tapi kalau enggak, itu punya rencana. Saya menikah, tinggal di rumah petak, kontrak rumah 40.000 untuk 6 bulan di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta. Lalu perlahan-lahan punya rumah kecil. Ya, saya punya rencana. Saya ceritakan rencana saya kepada istri saya. Saya punya rencana, ngerintis usaha, kalau diberkati, kamu keluar. Kalau enggak, kamu jangan keluar dulu. Saya akan cari pekerjaan lagi, merintis dari awal lagi. Tapi kalau saya nggak pernah berani merintis usaha, ya jadi pegawai terus sampai mati. Jadi saya punya rencana. Ya saya berani keluar, gitu kan. Punya rencana. Begitu mulai usaha, wah, bisa punya rencana ya. Duitnya jangan langsung dinikmati, tapi diputar terus. Nah, rumahnya sekian tahun. Jadi punya rencana. Orang nggak usah kaya, tapi punya rencana. Paling nggak rencana itu, oh istri dapat gambaran. Nah sama juga nanti anak lihat bahwa, oh itu ayah itu punya rencana. Itu namanya life planner. Ayah harus mengambil keputusan. Jadi jangan dikit-dikit mama, dikit-dikit mama, dikit-dikit mama. Ya, untuk yang praktis boleh diserah ke mama. Misalnya makan apa hari ini gitu ya. Itu udah. Tapi kalau anak sekolah di mana, itu harusnya bapak ngambil keputusan. Kita sekeluarga itu kebaktiannya di gereja apa gitu, itu bapak ngambil keputusan. Karena itu hal yang penting adalah kepala yang mengambil keputusan, penolong, taat, tunduk. Ya. Ayah adalah economic provider nomor 3. Kenapa nomor 3? Kalau sampai nggak penuh, nggak bisa cukup, maka istri bisa menolong mencari uang juga. Tapi nomor 1, nomor 2 itu mutlak. Itu sebenarnya lebih kepada sebagai seorang suami. Tapi dalam hal ayah, maka ketika ayah punya rencana mengambil keputusan, itu akan menjadi figur. Makanya saya tulis paling atas adalah figur kepala. Anak-anaknya laki-laki terutama mendapat ini, oh ayah tuh begitu, itu figur kepala. Nah sekarang tugas betul-betul dalam hal parentingnya. Nah gampang seperti tugas ayah itu. Ya, tugas suami, tapi dalam hal ayah. Menjadi teman bermain. Ya. Kenapa teman bermain? Supaya imbang. Teman bermain itu gini kan, tadi kalau ibu kan detail. Bikin PR, itu ibu itu ya kan. Nah, bapaknya jangan ikut-ikutan ya, itu tugas ibu. Ibunya anak bikin PR. Bapaknya pulang, bikin PR. Itu anaknya stres loh. Ini kenapa 2 setan menikah? Hati amat sih gitu. Jadi kalau bapaknya bikin PR, anak bapaknya ngajak main malah. Jadi kalau saya ajarkan bapaknya itu teman bermain. Lah nanti gimana dong PR-nya nggak selesai? Ada caranya. Bapaknya ngajak anak bermain supaya tidak bertentangan dengan istri, maka caranya begini, nak, kalau PR-nya sudah selesai, nanti main ya sama papa, gitu. Main ke mall, main gendong-gendongan, main mancing, main ke hutan, main ke sungai, tergantung ya tinggalnya di mana, kesukaan anak apa. Anaknya sukanya alam gitu ya, ajak aja ke alam gitu ya. Kalau anak saya yang paling kecil waktu dia SMP itu sukanya ke mall, ya sekarang bisa berubah, sukanya ke air terjun, sukanya ke gunung. Pulang dari Australia, Pak bisa nggak Pak antar aku ke gunung gitu, ke air terjun? Wah tak lihat lagi seminar pendeta untuk di Kalimantan Barat. Saya hubungi panitia, tunda ya 2 bulan lagi gitu. Anak saya nggak bisa ditunda soalnya liburnya. Jadi saya harus menemani anak saya pergi ke air terjun. Gitu. Itu anak yang sama yang dulu waktu SMP sukanya ke mall, sekarang bisa berubah kesukaan. Nah, kalau bapaknya ngajak bermain, apa untungnya? Untungnya begini, misalnya anak bikin PR. Sering anak bikin PR itu lama sekali, nggak jadi, ya 1 jam, 2 jam, begitu bapaknya ngajak bermain. Kalau PR sudah selesai, bermain ya. Gitu. Itu tiba-tiba 30 menit PR-nya selesai. Mah mau main, selesaikan dulu. Udah, cepet amat. Ya cepet lah, kan dia mau diajak main. Nah, jadi tugasnya ayah itu supaya ada keseimbangan. Kalau itu boleh dibalik sebenarnya.
Ya, kalau misalnya malah bapaknya yang nggak suka main, ibunya suka main-main, jadi maka kebalik itu nggak masalah, supaya lengkap aja. Tapi biasanya ibu itu lebih detail soal PR, kebersihan, mandi, dan bapaknya ngajak main. Memotivasi, jelas, nggak perlu saya jelasin. Pengaruh ayah, nah, kalau ayahnya terlibat dengan anak, tadi kenapa kalau anak bapak itu mengasuh, maka anaknya lebih hebat. Karena selain soal, saya bukan lebih cerdas sih, potensi yang ada berkembang. Itu kalimat yang lebih tepat. Bukan kalau ayah ngasuh anaknya lebih pinter. Anak itu sudah pinter, IQ-nya sudah jelas, bakatnya sudah ada, cuma tidak muncul. Maka kalau ayah mengasuh, logikanya muncul, beraninya muncul, sosialnya muncul, berani mengambil keputusan muncul, nyusul. Karena kalau seperti gambar ini, diangkat-angkat begini, ini bukan ibu sih pasti ngajak main begini, pasti bapak. Nah, warnanya diangkat, dilempar-lempar, dijantur-jantur, dicengiwing-cengiwing. Ya kan? Maka kalau bapaknya ngasuh anak dalam hubungan yang cukup erat, ya, interaksinya erat, relasinya erat, maka biasanya anaknya akan happy life, fun life, gitu. Itu adalah sikap yang akan muncul orang anak atau ayah yang ikut parenting. Maka harus ayah dan ibu. Bahkan juga dilaporkan bahwa anak yang diasuh oleh ayahnya yang ikut terlibat mengasuh lebih kreatif dan lebih problem solving. Lebih punya attitude atau sikap menyelesaikan masalah. Kan memang begitu kan. Kalau laki-laki itu kalau ada masalah gitu sama suami istri itu kalau ada masalah gitu, Pak, ini tuh masalah begini, itu karena begini, itu loh, dia itu memang nggak nurut, dia itu salahnya begini, itu orang itu begini, pembantu memang begitu, tetangga itu, pokoknya istri itu fokus pada yang salah itu siapa, detailnya bagaimana. Suaminya jawabnya apa? Ya sudahlah, Ma, yang penting sekarang ini kita bagaimana, yang sekarang kita ini bagaimana. Nah, itulah namanya attitude problem solving. Kalau anak dekat terus sama ibunya, attitude-nya nanti siapa yang salah. Dekat sama dua-duanya, imbang. Maka perlu dekat ayah, dekat ibu. Parenting ayah, parenting ibu. Bapaknya mengasuh, ibunya mengasuh, maka menjadi anak-anak yang hebat. Ya, ayah baik yang berinteraksi dengan anak-anaknya, menyenangkan istri dan anak-anak, menjadikan anak-anak bertumbuh secara seimbang. Baik kejiwaan, kepribadian, maupun otaknya. Ya, cukup untuk penambahan materi, jadi kita bisa lanjutkan lagi dalam sesi tanya-jawab. Ya, silakan. Baik, Pak Jarod, sudah ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Lumita Aritonang. Bolehkah dihidupkan videonya? Dan Ibu boleh bertanya kepada Pak Jarod secara langsung. Silakan, Bu. Pak Bu Lumita Aritonang ada? Ibu Lumita Aritonang ada? Pak, dibacakan saja katanya, Pak. Dibacakan. Iya, Pak. Yang mana pertanyaannya ini? Atau Budi aja bacakan? Silakan, Bu. Saya bacakan, Pak, pertanyaannya. Shalom, Pak. Saya terima kasih untuk Pak Jarod untuk paparannya persis dengan yang saya alami. Anak saya umur 6 tahun, perempuan, hobi dia dance fashion, so menggambar dan mewarnai dan suka belajar bahasa persis seperti saya. Kalau dari suami saya, sepertinya anak saya sangat kritis, lantang dan percaya diri mengutarakan sesuatu menurut dia benar. Pertanyaan saya, jawaban apa yang terbaik saat anak kita kalah dalam suatu pertandingan, saat dia misal tidak menang dalam suatu perlombaan? Saya akan bilang jangan berkecil hati, menang kalah hal biasa. Latihan dulu banyak pengalaman. Bahkan pernah saya jawab, bisa jadi penitiannya kenal dengan pemenang, jadi dimenangkan. Lalu case lain, lomba bahasa Inggris di sekolah, dia masuk nominasi, tidak menang, cuma dapat sertifikat. Lalu dia bilang, merasa dia bodoh, dan lain-lain. Saya jawab, kamu tidak bodoh, tapi kamu juara kok,
juara juga kok, cuman juara 4. Karena itu cuman dapat sertifikat, tidak dapat piala. Apakah jawaban tersebut tepat, Pak? Sering anak diikut sertakan dalam lomba itu bagus ya, supaya dia sadar bahwa hidup ini memang perlombaan gitu ya. Dan kadang anak merasa paling pinter di rumah, tapi ternyata di luar rumah itu kan masih banyak yang lebih pinter gitu ya. Jadi nggak masalah ikut-ikut lomba, tapi lihat dulu kasusnya ya. Kalau seperti anak saya yang pertama itu selalu juara 1 terus. Ya, kami orang tua justru takut. Ya, kalau sampai pernah soalnya kejadian, dia dapat nilai 90 itu nangis. Ya, pulang nangis. Kenapa nangis? Ulanganku jelek. Emang dapat berapa? Dapat 90. Lu kan bagus. Di kelas yang paling tinggi siapa? Ya aku. Tapi nggak dapat 100. Ya ampun, itu menangisnya. Ya, saya bilang, loh kan yang penting kamu udah usaha dan kamu tetap yang terbaik. Kami malah jadi khawatir. Takutnya nanti ke depannya dia punya mindset bahwa dia harus selalu menang, kalau kalah saya khawatir nanti bunuh diri lagi. Jadi justru kalau kasus anak saya yang pertama, saya sengaja ikutin lomba yang dia kalah. Ya. Saya lihat menggambar, mewarna, waktu itu masih kecil, senang mewarna, saya ikutin lomba, tapi saya yakin pasti kalah sama anak-anak yang ikut sanggar seni gitu ya. Nah dari situ saya latih dia untuk punya mental kalah itu biasa. Ya, supaya dia juga berani menghadapi kekalahan secara wajar-wajar aja. Tapi juga saya lihat kalau terusan saya kalah terus, nanti pribadi dia harga diri dia, percaya diri dia turun. Nah itu sudah mulai saya kurangin. Nanti ikutin lomba yang dia pasti menang, supaya jadi menang dan kalah itu biasa gitu ya. Nah kalau yang tadi ikut lomba akhirnya lo kok percaya dirinya kurang, saya kok bodoh. Nah itu ibu juga harus hati-hati ikutin lomba yang kira-kira ibu yakin anak ibu menang. Supaya juga harga dirinya naik ya. Jadi kita lihat aja kondisi anaknya, perlunya diikutin lomba yang mana, lalu katakan bahwa memang dunia ini ya begini, ada kalah ada menang ya, itu sesuatu yang wajar. Yang penting kamu udah usaha yang terbaik. Lalu kadang selalu ada lomba ya, lomba baju daerah lah, lomba menyanyi. Itu kami juga ya, kita sediain hadiah hiburan yang menunjukkan apresiasi bahwa mereka maju aja itu udah bagus gitu ya. Mereka sudah menunjukkan usaha. Nah, semua dapat hadiah, tapi yang menang hadiahnya beda tentu. Itu sih. Ya, tambahan dari saya, kalau anak kalah ya, memang harus diajari, saya tekankan aja bahwa ya emang kamu sudah, papa bangga, mama bangga, bahwa paling tidak kamu sudah berusaha, yang saat ini yang kamu raih itu terbaik yang kamu bisa peroleh saat ini. Kalau sekarang kamu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, bersyukur, latihan lebih keras, belajar lebih keras, supaya lain kali mungkin bisa naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, tapi sekarang pun bersyukur. Itu lebih penting untuk disampaikan supaya anak juga biasa kalah, biasa menang. Ya, yang pasti yang jangan